Salam jumpa pemirsa TV Riau dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Nur Walidaini dalam program Sang Juara. Mereka yang berlatih, mereka yang berprestasi. Di program ini kita akan bongkar kiat suksesnya seseorang. Nah, narasumber Sang Juara kita kali ini adalah Bapak Sanusi Anwar. Siapakah beliau? Berikut cuplikannya. Oke, narasumber kita kali ini sudah tidak asing lagi bagi pecinta praktisi olahraga dan bahkan hingga sudah ke ajang internasional. Nah, pemirsa semuanya, Bapak Sanusi Anwar adalah sosok atlet dan juga pelatih hingga pembina olahraga yang sukses. Selain sukses sebagai atlet, beliau juga sukses sebagai pelatih hingga melahirkan atlet-atlet lain yang telah mencapai tingkat nasional dan juga internasional pastinya. Di sini kita akan bongkar habis kiat suksesnya Bapak Sanusi Anwar. Baiklah, di samping saya sudah ada Bapak Sanusi Anwar. Apa kabarnya, Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Dan salam olahraga juga untuk Bapak Sanusi Anwar pastinya ya. Ya. Dan sekarang kita akan berbincang-bincang dan bertanya juga seputar olahraga untuk Bapak Sanusi Anwar. Oke, pertanyaan yang pertama nih Pak. Karir Bapak di dunia olahraga ini ternyata sudah menasional ya Pak ya. Oke, awal mula Bapak terjun ke dunia olahraga ini seperti apa ceritanya? Pertama kali saya kan sekolah dulu, sekolahnya sekolah olahraga. Pada awalnya memang kita tidak punya cabang khusus untuk dikembangkan. Akan tetapi begitu gigihnya saya mencari tempat yang tepat untuk berlatih dan tempat untuk menyalurkan prestasi, maka larilah saya ke cabang olahraga angkat besi dan angkat berat ini. Oke. Makanya mulai tahun awal 79 saya menggeluti olahraga angkat besi dan angkat berat. Butuh waktu berapa lama Bapak bisa meraih prestasi di cabang olahraga? Khusus prestasi memang tidak seperti cabang olahraga lain, katakanlah bulu tangkis. Kita dulu mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, baru ke kabupaten, baru ke provinsi. Tetapi kalau di cabang angkat besi dan angkat berat ini, punya prestasi di satu tempat di sini, katakanlah di Bambu Kuning ini, yang punya cabang angkat berat, itu sudah prestasi provinsi, jadi langsung naik ke provinsi. Langsung naik ke provinsi. Ya, sementara memang kalau untuk saya sendiri, itu hanya butuh waktu yang latihan full itu hanya 6 bulan. Oh, hanya 6 bulan? 6 bulan, terus ikut kejuaraan. Begitu saya full latihan 6 bulan, saya ikut kejurnas di Jakarta bulan Juni 1979. Saya langsung memperoleh medali perak. Jadi pada tahun 1979 saya sudah mempersembahkan medali perak untuk daerah Riau, khusus untuk cabang angkat berat. Selain prestasi itu, ada lagi nggak Pak prestasi yang pernah Bapak raih selama olahraga ini? Jarang mungkin putra Riau yang bisa berprestasi, apalagi berkali-kali di PON. Ya. Saya 3 kali di PON dan dapat medali yang awal 1 emas, PON 81, kemudian PON 85 dapat 1 emas lagi, dan PON 89 dapat 2 medali emas. Jadi medali PON saya adalah 4 medali emas di PON. Ini khusus mungkin untuk cabang olahraga perorangan. Kalau olahraga yang bisa sampai sebanyak itu,
adalah bagi atlet-atlet yang model di binaraga itu bisa berkali-kali di PON sehingga mungkin dia jumlah medali emasnya lebih dari satu. Jadi saya termasuk orang yang lebih dari satu, bahkan lebih dari satunya sampai 4 medali emas Sampai di 4 ya, PON. Pak? Ya. Oke, berarti Ya. memang cukup banyak prestasi yang Bapak Ya. Sanusi miliki ya Pak ya. Dan juga Pak, setelah menjadi atlet, ini dengar-dengar Bapak juga sukses ya menjadi PNS dan Ya. juga pelatih ya. Oke, dan seperti apa perjalanan karir Bapak ini kan beda Pak, dunia PNS dan juga Ya. dunia olahraga ya Pak. Ya. Bagaimana perbedaan dua kegiatan yang Bapak tekuni ini? Begini, kita harus sandingkan antara olahraga dengan katakanlah belajar kuliah, kemudian juga dengan pekerjaan kita. Kebetulan saya masuk PNS, jadi harus disandingkan, maksudnya disanding saling menopang gitu. Jadi kalau memang kita punya prestasi, jangan takut untuk tertinggal di kuliah dan jangan takut tertinggal di pekerjaan selaku PNS. Saya ini yang saya geluti, makanya jarang-jarang mungkin waktu itu orang yang bisa kuliah, kalau di bawah tahun 85 itu kuliah bisa 4,5 tahun selesai S1, dan jarang juga mungkin orang yang bisa belajar sambil kuliah, sambil ngajar, dan sambil berlatih. Jadi ketiga-tiganya saya kombinasikan. Jadi ada waktu belajar, ada waktu latihan, dan ada waktu untuk bekerja. Ketiga-tiganya sukses. Buktinya ketiga-tiganya sukses. Saya kuliah bisa hanya 4,5 tahun. Waktu itu jarang orang yang kuliah 7 tahun selesai, itu udah luar biasa itu. Jadi, mungkin itu suatu rekor, 4,5 tahun selesai S1. Kemudian juga di segi prestasi, saya berturut-turut juara PON 81, 85, 89. Bahkan di 89 itu untuk diketahui, medali emas Riau hanya 4, 2 dari saya. Jadi satu tulang punggung Riau pun di tahun 89 itu, karena memang kalau tidak ada saya kan hanya dapat 2 emas. Kalau ada saya dapat 4 emas. 4 emas. Jadi suatu hal yang membanggakan. Pada waktu itulah mungkin juga pejabat maupun orang-orang yang sepatik dengan saya, berarti dia nanti akan membantu saya. Jadi sehingga semua lini pekerjaan lancar. Jadi tidak menjadi halangan gitu. Berarti itu memang selama 3 ini yang Bapak geluti tidak ada selisih waktu atau persamaan waktu atau Bapak merasa terganggu? Tidak ada. Tidak, memang ini suatu hal yang saya tekankan ke anak-anak. Yang terpenting dalam latihan ini kita harus lebih. Kalau kita lebih, berarti prestasi kita bisa lebih. Jadi kalau tidak prestasi kita, kalau kita latihan biasa saja, tidak bisa prestasinya lebih bagus. Oke Pak, ini kan Bapak sudah hampir berapa tahun? 41 tahun ya Pak? 41 tahun. Setahun menggeluti dunia olahraga, pasti banyak pengalaman yang Bapak miliki ya. Namun pengalaman yang paling berkesan kepada Bapak Sanusi apa Pak? Kita ini kan khusus ya di penghargaan di olahraga ya. Waktu dulu kan belum besar penghargaan. Tidak sebesar sekarang lah. Kalau sekarang kan sudah di atas 250 juta untuk 1 emas. Saya waktu itu 1,5 juta 1 emas. Nah, cuman di tahun 89 itu karena saya pecah rekor juga, rekor nasional untuk angkatan, saya dihadiahi sebuah motor. Jadi lumayan juga lah. Jadi itu juga suatu hal yang motivasi, sehingga itu yang paling katakanlah yang paling membanggakan. Dan dulu juga seperti diketahui, kalau kita begitu pulang dari PON itu kita kan diarak keliling kota. Nah, ini suatu hal yang membanggakan, sehingga memang kenangan-kenangan ini memang itulah yang membuat saya untuk bermotivasi lebih bagus lagi di cabang olahraga ini. Oke, berarti memang itulah pengalaman yang paling mengesankan ya Pak? Paling mengesankan. Ya. Oke, katanya sebagai atlet Bapak juga disebut-sebut hebat dalam mengurus organisasi nih Pak, betul? Oke.
organisasi olahraga apa yang Bapak kepalai gitu? Saya memang termasuk kalau di pusat di Jakarta orang menggelar saya termasuk manusia super Manusia super. dan termasuk manusia gila. Kenapa? Karena memang bisa mengurusi olahraga dan bisa untuk berprestasi. Yang paling membanggakan itu adalah di cabang olahraga dayung. Saya mengurus dari nol sehingga dia berprestasi di PON, berprestasi di SEA Games dan berprestasi di Asian Games. Jadi di masa kepengurusan saya selaku ketua umum di dayung itu memang prestasi itu luar biasa. Saya sudah gambarkan ke setiap rapat, baik itu rapat di KONI, kalaupun ada nanti cabang olahraga yang juara umum di PON, itu tidak akan ada di masa ke depan. Tapi kita bisa buat cabang olahraga dayung juara umum di PON 2012. Jadi Siti juga suatu motivasi dan saya bisa memegang 2 cabur induk organisasi angkat besi, angkat berat dan binaraga di petang dayung 2 sekaligus, terutama di PON 2012. 2012 ya, Pak? Ya. Oke pemirsa, tapi kita belum sampai di sini ya Pak, karena masih ada pertanyaan lainnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Sang Juara. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya di program Sang Juara. Kita lanjutkan perbincangan kita tadi ya Pak. Tadi kita bahas tentang berarti Bapak juga di olahraga dayung ya Pak ya, dan satu lagi di olahraga angkat besi. Oke, dan kalau di olahraga dayung, pencapaian tertinggi yang sudah pernah Bapak dapatin apa? Kebetulan saya kan hanya sebagai pembina ya di dayung, selaku ketua Pemprov. Itu prestasi yang paling membanggakan ialah yang namanya Putra Riau yang ikut Asian Games itu seumur-umur sampai tahun 2010 itu hanya 1 orang dulu di dasar lomba atletik. Itu yang ikut cuman Asian Games. Tapi pada Asian Games Guangzhou saya menciptakan lebih kurang 8 atlet kita ikut Asian Games. Jadi dan tidak tanggung-tanggung, bahkan di Guangzhou itu atlet dayung kita itu memperoleh medali emas di Asian Games. Satu hal yang paling membanggakan betul di cabang dayung itu 8 atlet kita ikut Asian Games dan dapat medali emas di Asian Games dan dapat duit pembinaan atau dana pembinaan. Kalau yang putranya 4 dapat 1,2 miliar waktu itu, dan yang putri dapat 600 juta. Jadi inilah yang paling berkesan, dan sampai sekarang atlet-atlet yang turun di Asian Games itu rata-rata sekarang sudah jadi PNS di Dispora Provinsi Riau. Oke, ngomong-ngomong soal perjalanan Bapak yang sudah 41 tahun, pasti ada orang di balik semua ini ya Pak yang berjasa bagi Bapak. Kalau ini kan saling menunjang. Yeah. Kalau saya sendiri juga tidak bisa bergerak. Yang paling menunjang itu adalah kalau saya selaku Pemprov, berarti pelatih. Dan saya sudah geluti semua, baik sebagai atlet, sebagai pelatih maupun sebagai pengurus. Cuman yang lebih bagusnya, karena saya sudah pernah jadi atlet, sudah pernah jadi pelatih, jadi untuk mengaturnya atlet dan pelatih itu sudah tidak susah lagi. Oke, dan bagaimana dukungan keluarga selama ini kepada Bapak? Kebetulan katakanlah hidup kita itu sudah di olahraga, jadi tidak mungkin lagi kita lari dari kenyataan ini gitu. Buktinya saya sudah 2 tahun pensiun. Ini semua sarana prasarana di sini, termasuk kamar ini ada berapa.
kemudian rumah ada 2, tempat latihan. Ini merupakan katakanlah sumbangsi saya saja gitu. Tidak ada katakan ada dari bantuan dari pemerintah daerah atau ada bantuan dari KONI gitu, tidak ada. Jadi sudah terbawa begitulah ya. Jadi mau tidak mau kita berkorban untuk cabang ini. Oke, dan Bapak ini kan udah banyak banget ya Pak dapat medali emas tadi ya Pak, dan pencapaian yang Bapak inginkan selanjutnya yang belum terwujud Pak? Terus terang saja, feedback dari ini ada. Ada, Ya. pasti ada. Jelas, kalau atlet kita berhasil, kita dapat dana juga. Jadi kalau katakanlah atlet dapat emas, kita juga pelatihnya juga dapat emas. Hitungan emasnya mungkin kalau yang lama-lama itu yang lalu itu separuh dari atlet. Jadi kalau dapat atlet 100, kita dapat 50 juta. Jadi motivasinya lain tidak hanya itu saja. Jadi istilahnya sekarang kita berjuang untuk atletnya bisa dapat medali emas, dan kita juga nanti katakanlah dapat juga dana pembinaan dari pemerintah daerah. Oke, dan Pak ini kan emang sudah lama ya Pak bergelut dalam dunia olahraga, dan pasti ada pahit, asam, manis yang Bapak rasakan. Kita mulai dari yang pahit-pahit dulu Pak, apa yang Bapak? Ya, pertama sekali memang kita harus siap, katakanlah siap untuk pahitnya itu berkorban. Model seperti di PON pamannya. PON itu kan sasarannya waktu itu angkat besi, angkat berat di Pekanbaru, kemudian dayung kan di Kuanting sana. Perjalanan ke Kuanting paling tidak 4 jam. Jadi pengalaman pahitnya itu hanya itu aja. Mungkin ya kalau saya harus ke Kuanting, salat subuhnya harus di jalan antara Kuanting dengan jadi jam 8 pagi juga sudah sampai di Kuanting. Nah, itulah memang yang berat, kalau katakanlah yang pahitnya. Nah, kemudian juga dalam membina ini kan pasti dari anak-anak ini tingkah lakunya banyak juga yang katakanlah yang tidak sesuai. Nah, itulah yang memang kita harus pengaturan ini, harus kita pandai katakanlah anak-anak ini bisa termotivasi terus dan dia tidak terhambat untuk berprestasi. Oke. Dan Bapak kan selama mengikuti olahraga ya Pak angkat besi ini pasti pernah mengalami cedera atau sakit. Apa yang pernah Bapak rasakan? Kalau cedera itu biasa. Biasa. Bahkan dari awal saya membuat besi itu dari semen. Dulu kan dari semen dibuat di belakang, jatuh pingsan, terlentanglah di situ. Sampai sadar baru tegak lagi. Jadi pernah juga hal-hal yang begini bisa terjadi, dan kalau latihan biasa sakit lutut, sakit itu biasa, tidak terlalu problem itulah. Dan nanti beberapa hari dia sembuh, kalau enggak ya berobat, dan berobatnya biasanya kami berobat ke Sumatera Barat, ke Padang. Jadi khusus untuk lutut gitu waktu itu. Berarti memang ada pengobatan khusus jika terjadi cedera ya Pak? Cedera lututnya kan agak susah, jadi mungkin ini penanganannya ada dokter yang di Padang yang bisa menangani itu. Dan Pak, ini adalah pertanyaan terakhir dan penghujung acara kita juga ya Pak ya. Dan ini harapan terbesar Bapak kepada anak didik maupun atlet-atlet yang ada di Provinsi Riau dan juga Indonesia. Ya, sekarang ini katakanlah berprestasi ada duitnya. Jadi tidak kepada atlet saya motivasi, kalau kalian dapat medali emas di PON, kalian dapat 250 juta. 250 juta itu juga tidak gampang mencarinya, dan dana pembinaan tahun sebelum dan tahun berikutnya itu dapat 3,5 juta. Kalau 3,5 juta juga sudah katakanlah di atas UMR. Jadi 3.500.000 kita hanya dengan latihan sudah dibayar dengan 3.500.000. Jadi sekarang ini boleh dikatakan tidak ada masalah betul. Kalau masalah kalau dia berprestasi anunya ada gitu. Jadi dana pembinaannya ada. Tinggal lagi memang tidak cukup di situ. Karena
memang multivitamin, katakanlah suplemen itu memang tidak cukup dengan dana 3.500.000 kalau memang kita betul-betul. Jadi dengan dana 3.500.000 itu nampaknya sudah besar, tapi belum mencukupi untuk seorang atlet untuk bisa berlatih lebih bagus. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Sanusi Anwar, Ya. dan juga pemirsa, ini adalah penghujung acara kita dan saya Nurwalida ini mohon pamit, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat untuk seluruh warga Indonesia. Salam olahraga.